Halo anak-anak kelas 5A dan kelas 5B. Hari ini kita akan memulai pembelajaran seperti biasanya. Nah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Organ pernapasan manusia dan hewan. Manusia dan hewan termasuk makhluk hidup. Keduanya mempunyai kesamaan dalam kehidupan. Salah satunya adalah pernapasan. Manusia memerlukan organ pernapasan. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Di situ terdapat gambar organ pernapasan manusia. Ada yang tahu itu gambar apa? Ya, itu adalah gambar hidung. Hidung adalah organ pernapasan manusia yang paling luar. Hidung merupakan jalan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Proses penghirup dan mengembuskan udara dinamakan bernapas. Dalam keadaan normal, orang bernapas melalui hidung. Di dalam hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir. Fungsi rambut halus untuk menyaring udara. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk. Di dalam rongga hidung terdapat alat pengatur suhu, juga mengatur kesesuaian suhu tubuh dan kelembapan udara. Lanjut di gambar selanjutnya, yaitu tenggorokan. Saat menghirup udara, kemanakah udara tersebut? Apakah anak-anak ada yang tahu? Udara pertama masuk melalui faring. Faring merupakan persimpangan rongga mulut dan rongga hidung. Udara dari faring melewati laring menuju trakea. Dalam trakea terdapat selaput lendir dan sel berambut getar. Rambut getar berfungsi untuk menolak debu dan benda asing. Debu dan benda asing dapat masuk bersama udara. Akibat tolakan secara paksa akan batuk atau bersin. Kita lanjut lagi. Setelah udara tadi masuk ke hidung, kemudian menuju ke faring, kemudian laring, dan kemudian ke trakea. Nah, kita akan masuk ke trakea. Trakea bercabang menjadi dua cabang batang tenggorokan atau biasa disebut bronkus. Percabangan tersebut adalah bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua bronkus menuju paru-paru, dan di dalam paru-paru bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus. Adapun bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung halus berisi udara. Gelembung-gelembung itu disebut alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Melalui kapiler darah itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lanjut ke paru-paru. Paru-paru sebetulnya merupakan sekumpulan gelembung alveolus, terletak di dalam rongga dada di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan. Sekat rongga badan membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru berada di dalam rongga dada. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. Nah, itulah anak-anak, tadi adalah organ pernapasan pada manusia. Nah,
Kita sekarang akan berlanjut pada organ pernapasan hewan. Seperti halnya manusia, hewan pun memiliki organ pernapasan. Organ pernapasan hewan lebih sederhana dibandingkan manusia. Apakah pernapasan manusia sama dengan ikan? Mari kita pelajari bersama. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Ini adalah salah satu organ pernapasan pada ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di dalam air. Hewan air bernapas menggunakan insang. Insang ikan berjumlah 4 pasang. Letak insang adalah di samping kanan dan kiri kepala. Insang dilindungi oleh tutup insang. Proses pernapasan pada ikan yaitu air masuk ke rongga mulut, sementara tutup insang menutup. Kemudian air dikeluarkan melalui tutup insang. Oksigen yang terkandung dalam air diikat oleh kapiler darah pada insang. Karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Proses ini terjadi saat air melewati insang. Lanjut ya anak-anak, kita ke hewan cacing. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar cacing tanah. Nah anak-anak, cacing bernapas menggunakan kulit. Pada permukaan kulit terdapat banyak pembuluh darah. Cacing dapat secara langsung menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Luar maksudnya oksigen dan karbon dioksida melalui kulit. Maka cacing sering kita jumpai pada tempat basah ataupun lembab karena itu mempermudah pernapasan pada cacing. Nah anak-anak, sekian dulu video pembelajaran yang telah Ibu beri kepada kalian. Semoga video tadi bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar dan tetap selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Setelah kalian mempelajari video tadi, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Dikerjakan di buku tugasnya, kemudian kalau sudah selesai dikirim ke saya. Selamat mengerjakan.